saat ini belanja secara online atau daring semakin marak dilakukan, yang semakin meningkat sejak adanya pandemi COVID-19. Prosesnya yang semakin praktis membuat banyak orang beralih dari belanja offline ke online untuk berbagai macam keperluan. Berbicara mengenai belanja online, salah satu fitur yang paling banyak dibicarakan beberapa waktu terakhir adalah Pay Later, yang itu membeli sekarang dan proses pembayarannya dilakukan kemudian hari. Jadi sama seperti proses kredit. Bagaimana cara kerja Pay Later ini mirip dengan kartu kredit yang dapat menyelesaikan transaksi apapun tanpa harus membayar tagihannya saat itu juga. Hal ini karena transaksi yang atau belanja akan ditalangi terlebih dahulu dan kita bisa melunasi tagihannya secara mencicil atau sekali bayar di waktu yang telah ditentukan. Fitur Pay Later hampir ada di seluruh platform e-commerce, mulai dari pemesanan makanan, barang, tiket akomodasi, pemesanan transportasi, hingga beberapa produk e-wallet. Apa sih keuntungan dari Pay Later ini? Pay Later memberikan kemudahan saat berbelanja secara online. Hanya dengan melalui smartphone, kita sudah bisa membeli barang yang diinginkan dan membayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Keuntungan lainnya adalah proses pendaftaran dari Pay Later yang relatif sangat mudah dan juga cepat dibandingkan permohonan pembuatan kartu kredit di perbankan atau mengajukan kredit barang di leasing. Kita juga bisa menikmati banyak promo-promo menarik seperti diskon, potongan harga, jika atau barang yang kalian pesan dengan menggunakan fitur Pay Later. Jika ada keuntungan, maka ada juga kekurangannya. Pay Later juga bisa membuat penggunanya menjadi lebih konsumtif dan boros, karena akan mudah tergoda untuk terus menggunakannya hingga mencapai limit kreditnya. Hal ini tentu bisa membuat cicilan kita semakin lama semakin membengkak, yang harus Anda bayar tiap bulan selanjutnya. Selain itu, ada kemungkinan kebocoran data pribadi. Wah, ini yang paling bahaya nih. Jadi bisa saja terjadi pada fitur ini karena mengharuskan pengguna untuk menyerahkan foto kartu identitasnya seperti KTP, SIM, atau mungkin juga KK. Pay Later memang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi segala macam kebutuhan kalian semua, baik kebutuhan yang mendesak ataupun yang tidak, asalkan tidak melebihi batas limit yang telah diberikan. Namun, perlu diketahui bahwa Pay Later bisa memicu suatu permasalahan keuangan karena jeratan cicilan yang terlalu besar ini. Ya, kalian harus bijak, karena kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang kita beli ini adalah keperluan yang mendesak. Jika bisa ditunda, maka lebih baik digunakan untuk keperluan lain yang lebih penting, seperti membeli peralatan dapur atau rumah tangga yang kondisinya memang kita butuhkan sehari-hari. Kita juga bisa memanfaatkan Pay Later untuk berinvestasi seperti membeli emas. Saat ini emas bisa dibeli melalui aplikasi belanja atau e-commerce yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus pergi ke toko emas. Kita juga bisa membuka tabungan emas di Pegadaian, yaitu melalui fitur Gadai Tabungan Emas, fitur angsuran. Melalui e-commerce kita bisa menabung emas mulai dari Rp500. Menabung emas di e-commerce itu sama saja dengan menabung emas di Pegadaian, karena keduanya saling terkoneksi satu sama lain. Kita juga bisa mendapatkan buku tabungan dengan mengunjungi kantor cabang Pegadaian terdekat. Untuk pengambilan buku tabungan, kalian wajib menunjukkan kartu identitas kalian, ya, meskipun pembukaan rekening tabungan emas dilakukan di e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee, kalian juga bisa membeli dan menjualnya kapan saja dengan wajib minimal saldo mengendap minimal 0,05 gram. Agar manfaat Pay Later bisa lebih optimal dan terhindar dari dampak buruknya, alangkah baiknya gunakan produk keuangan digital tersebut dengan bijak, seperlunya, dan bermanfaat seperti berinvestasi emas. Selain itu, pastikan nilai pinjaman sesuai dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Pahami juga aturan mengenai jatuh tempo dan denda yang ditetapkan. Segera lunasi dana pinjaman sesuai tanggal jatuh tempo agar tagihan tidak membengkak.